Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Al-Fatihi lima ughli wa khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jamaah salat fardu maghrib Masjid At-Thaibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kajian kita sampai di bab fi ahkami salatil istisqa, tentang hukum-hukum sholat istisqa. Sebelumnya kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in, kepada para awliya wassahadah wassalihin, para masyayikh, khususan Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakati manwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkami sholatil istisqa. Kita kemarin dah belum ini sholat istisqa? Belum? Hah? Pertama pembukaan. Oke, kita ulang sedikit dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa sholatul istisqa masnunatun faya'muruhumul imam bit-taubati was-sadaqati wal khuruju minal mazalim wa musalahatul a'da' wasiyamu salasati ayyam summa yakhruju bihim fil yawmir rabi' fi thiyabin badlatin wastikanatin wa tadarru'in wa yusalli bihim rak'ataini ka salatil idain summa yakhutubu ba'dahuma wa yuhawwilu rida'ahu wa yukthiru minad du'a wal istighfar wa yad'u bi du'a'i Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salat istisqa itu hukumnya sunnah. Caranya gimana? Pemimpin menyuruh rakyatnya untuk pertama taubat. Kayak murung taubat. Pemimpin nyuruh rakyatnya bertaubat. Apa tak hebat tuh? Aslinya tuh orang nak salat istisqa ini pemimpin nyuruh rakyatnya taubat. Taubat semua kalian yang zalim, yang ahli maksiat, taubat. Ini sebabnya hujan tak turun. Ini mestinya pemimpin itu nyuruh apa rakyatnya taubat. Tapi kalau tak taubat sendiri macam mana? Jadi maksudnya pemimpin itu adalah pemimpin, tentu pemimpin yang soleh. Dia menyuruh rakyatnya untuk bertobat dari dosa-dosa. Ya. Nomor satu, suruh rakyatnya untuk bertobat. Tentu dia dulu harus tobat duluan. Tentu. Kemudian yang kedua, sedekah. Suruh rakyatnya ini untuk banyak sedekah. Tentu dia dulu yang harus sedekah. Kemudian wal khuruju minal mazalim, dan keluar dari kemaksiatan. Pemimpin ini menyuruh rakyatnya, kalian jangan zalim, yang berbuat zalim jangan ulangi lagi. Tentu dia harus lebih dulu tidak berlaku zalim.
Jadi ini gambaran luar biasa sebetulnya. Ini sebetulnya dulu pemerintah Rasulullah suruh umatnya tidak zalim. Sayyidina Abu Bakar nyuruh rakyatnya tidak zalim, nyuruh taubat. Sayyidina Umar nyuruh taubat, nyuruh orang banyak sedekah, nyuruh orang jangan zalim. Karena beliau memang sebelum dia bicara, mereka ini memang sudah taubat lebih duluan, lebih bagus lebih duluan, lebih soleh lebih duluan. Itu. Jadi jangan disalahkan suatu negeri itu susah, kena musibah. Minimal sebetulnya musibah itu tak besar-besar. Hujan tak turun saja orang bisa mati semua. Betul betul tidak tahu. Hujan tak turun saja orang bisa mati semua. Tak usah gempa bumi, tsunami tak. Cukup hujan ditahan aja sama Allah. 1 tahun tak turun hujan, kira-kira macam mana? Semuanya tumbuhan mati, ini mati, rata. Kalau gunung meletus sekitar gunung berapi, gunung apa itu yang kena. Kalau hujan tak turun semua, satu negara tak turun, satu negeri. Nak pergi kemana? Nak ngungsi kemana? Sini tak hujan, sana pun tak hujan juga, ya kan? Itu sebabnya kenapa? Ya karena kezaliman. Cuma kita ini kadang-kadang digiring untuk sesuatu hal yang sifatnya duniawi saja. Aduh ini kenapa? Oh musim ini. Padahal hujan itu kadang datang memang karena dosa-dosa kita, kezaliman kita. Makanya hujan tak mau turun. Rezeki susah, macam-macam lah pokoknya. Itu sebetulnya karena dosa-dosa kezaliman. Cuma kita berpikir duniawi, tidak dikembalikan kepada Allah. Jadi larinya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, larinya ke hukum alam. Jadi gitu. Kemudian khuruj min mazalim, orang pemimpin menyuruh rakyatnya untuk keluar daripada kezaliman. Jangan lagi laku zalim. Tak usah zalim lagi. Wa musalahatil a'da, dan saling berdamailah. Jangan ini musuh ini damai. Gara-gara kau bermusuhan hujan tak turun. Kita jadi susah semuanya. Kemudian setelah itu wasiyah murumul imam bitaba wasiyami thalathati ayyam. Imamnya, pemimpinnya nyuruh rakyat, seluruh warga, seluruh rakyat di Kepri puasa semuanya. Puasa semuanya, besok puasa kita 3 hari. Pemimpin yang suruh. Itu cara orang nak istisqa betulan. Bukan hanya puasa saja, tapi tobatnya juga, sedekahnya juga. Jangan laku zalim. Habis itu baru berpuasa. Ya mungkin karena kita ini tinggalnya di pinggir laut, jadi masalah air ini tidak terlalu dirisaukan. Tapi bukan satu hal yang mustahil. Sekarang kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujan 1 tahun, siapa yang bisa bikin hujan? Cina nak bikin hujan tiruan, paling untuk nyiram pokok kangkung saja tak hidup. Iya, mungkin siram sehari, besok tak siram mati kangkung. Jangan macam-macam. Siapa yang bisa menurunkan hujan kalau Allah menahan hujan itu tidak turun? Enggak ada. Kita bisa cuma taubat, doa, istighfar, sedekah, tidak zalim. Nanti mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberi pelajaran kepada manusia ketika mereka tidak kembali kepada Allah, dibikin hal-hal yang memaksa mereka ingat kepada Tuhan, memaksa mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kabupaten Karimun ini jangankan hujan tak turun, Pertalite apa namanya? Susah nyebut dia. Pertalite tak masuk aja bingung. Cobalah anggap 1 bulan bahan bakar tak masuk ke Kabupaten Karimun. Entah kapal ditenggelam, entah terbakar, entah apa. Gelap Karimun 1 bulan. Macam mana tuh? Pembangkit listrik tak ada bahan bakar masuk. Sebulan gelap. Macam mana? Minyak tanah 1 botol 100.000 naik.
Iyalah, apa lagi? Dan tidak ada habis. Itu gampang saja. Kalau nak bikin susah tuh, Allah tuh kalau nak membuat pelajaran, itu saja kita. Sekarang ini apalagi kita ini manusia, sekarang kita ini hidup tergantung kepada bensin. Hidup kita tergantung kepada bensin. 3 bulan bensin tak masuk, mobil Pak Ketua tak akan jalan ya. Tak akan. Hah? Jalan kaki kemana-mana. Balik kita ke zamannya Nabiullah Adam alaihissalam. 3 bulan tak masuk, percaya tak? PLN tak hidup, nak apa? Listrik mati. Nah, kan? Minyak tanah dah habis. Akhirnya apa? Pergi dekat pokok pisang tu, daun-daun pisang kering kumpulkan, pakai batu, tak, 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 biar hidup api tu. Iya atau tidak? Nak masa pakai kompor apa? Tak ada cerita. Habis 3 bulan, 1 tahun, tak cerita lagi lah. Nak balik kampung pun, sana pun tak ada juga. Kosong langsung negeri ini. Itu sebetulnya kita ni mudah saja kalau Allah menghendaki itu. Tapi kita ni tak sadar-sadar. Telat bensin 1 hari aja dah bingung. Sana tak ada. Ya Allah. Kita di ujung tanduk kita ni. Ini. Oke, kita lanjutkan. Ini istisqa. Ini istisqa lebih dahsyat sebetulnya. Dahsyat sekali. Sampai orang disuruh taubat, suruh puasa. Macam-macam gentingnya keadaan waktu itu. Genting sekali keadaan waktu itu. Nak minum susah. Kita sekarang mentang-mentang dekat air, iya, air laut itu bisa untuk wudu, untuk ini. Tapi kalau untuk minum, macam mana? Tak bisa kita minum air laut. Pada suatu saat ketika hujan tak turun, itu akan memaksa kita betul-betul bisa, naudzubillah lah, ya kan? Itu akan menangis semuanya orang. Macam mana air tak ada? Tak bisa. Air laut, kau haus nak minum air laut, tak bisa. Disitulah kita bertadarruk kepada Allah, menghadap kepada Allah. Yo, yang dosa-dosa, yang maksiat udahlah, tak usah maksiat lagi. Taubat, yang zalim-zalim sudahlah, kau tak usah taubat lagi. Tengoklah kita macam mana sengsaranya seperti itu. Nah itu. Jadi mencengkam sebetulnya. Tapi kita ini cuma belum sampai ke sana, belum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu disuruh imam menyuruh puasa 3 hari. Summa yakhruju bihim fil yaumir rabi fi siyabin badlatin wastikanatin wa tadarruin wa yusalli bihim rakaatain. Kemudian pada hari keempat barulah keluar berduyun-duyun, keluar dari rumahnya menuju satu lapangan, ya. Pakai baju biasa, baju kerja. Pakai baju kerja, yang nelayan dengan baju nelayannya, yang petani dengan baju petaninya, hewan-hewannya dibawa, yang punya kambing bawa kambingnya, yang punya lembu bawa lembunya, itu dibawa. Lembunya kurus-kurus, kambingnya kurus-kurus. Ini Allah berkat kasihan sama lembu dan kambing, Allah nanti akan turunkan hujan. Itu kayak gitu. Aslinya istisqa itu seperti mencengkam, satu keadaan yang mencengkam. Kalau kita kan tidak, masih tahapnya alhamdulillah lah kita. Allah masih sayang sama kita walaupun dosa kita ini tak terukur lagi. Masih sayang Allah sama kita. Kemudian pastikan atin tadarruin, dengan tenang, tadarru, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yusalli bihim rakaatain ka salatil idain, kemudian salat 2 rakaat seperti salat Idul Fitri. Sama seperti salat Idul Fitri. Wa yuhawilu ridha wa yuksiru minad du'a wal istighfar. Kemudian ada satu kesunahan di dalam salat istisqa yang tidak ada di dalam salat yang lain, yaitu saya tak bawa rida pula. Apa? Jadi imam tuh bawa rida, macam selendang tuh. Jadi nanti diputar selendangnya itu, yang bawah bagi atas, yang atas jadi bawah, yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan, diputar posisinya. Gitu. Jamaahnya pun pakai rida juga semuanya ikut. Dia menghadap, berdoanya menghadap ke kiblat, ridanya itu diputar, pakai macam sal tuh. Sal kalau kita pakai kan ada satu ke bawah, satu ke atas gini. Nanti itu diputar. Yang ini jadi ke bawah, yang ini jadi ke atas, yang kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Begini diputar.
Itu sunnah tuh, itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Para jamaah juga melakukan seperti itu. Untuk apa? Ini sebagai doa agar Allah Subhanahu Wa Taala membalik keadaan. Yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan, yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Nah, ini berharap kemarau jadi hujan, kering jadi basah. Itu sunnah. Para jamaahnya juga pakai selendang seperti itu, juga dibalik seperti itu. Nah, itu sunnah, ya sunnah. Wa yuksiru minad du'a wal istighfar. Kita dah pernah salat istisqa Pak Ketua? Pak Ketua? Dah pernah salat istisqa kita? Belum. Salat istisqa itu caranya begitu, khatibnya begitu, pakai selendang, pakai syal. Jamaah pakai enggak. Oke. Belum ya? Masih banyak air. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Yakhtubu ba'dahuma wa yuhawilu rida'ahu. Ada khutbahnya juga seperti khutbah Jumat, cuma bedanya tadi ada proses membalikkan rida, membalikkan selendang atau syal. Wa yuksiru minad du'a wal istighfar wa yud'u bi du'air rasul. Banyak berdoa dan membaca istighfar. Wa yad'u bi du'air rasul, dan berdoa ikut doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa Rasulullah, Allahumma ja'alha syukya rahmatin wala taj'al syukya adabin wala muhikkin wala bala'in wala hadbin wala gharkin. Ya Allah, jadikanlah hujan ini siraman rahmat, wala taj'al syukya adabin, janganlah kau jadikan hujan ini siraman adab. Jadi hujan itu bisa rahmat, bisa adab. Di zaman Nabi Nuh hujan sampai banjir, hujan azab. Sekarang tengok hujan rahmat, ya tidak sampai mencelakakan. Hujan rahmat itu tidak sampai mencelakakan. Jadi cukup sumur terisi semuanya, yang tanah-tanah kering jadi basah, tumbuhan hidup, tidak sampai menjadi azab petaka. Tenggelam sana, mati sana dan sebagainya. Banyak. Nah, itu bedanya di situ. Jadi ya Allah, jadikanlah siraman ini, hujan ini adalah siraman rahmat. Jangan kau jadikan siraman azab. Kalau Allah, tengoklah sekarang, baru dikasih hujan 1 pekan aja, udah bingung kan? Di mana-mana tuh banjir. Itu 1 pekan. Kalau umpamanya nih 30 hari hujan diturun terus, tak berhenti, siapa yang bisa sumbat langit? Tak ada. Allah kalau nak membinasakan itu cukup dengan air aja, turunkan hujan terus. Tengok berapa yang sudah terjadi. Itu belum lama, hujan 3 hari berturut-turut, dah banjir sana, banjir sini, banjir sana, banjir sini. 1 pekan hujan tambah parah, 1 bulan hujan, entahlah 1 bulan tak berhenti. Itu masalah itu. Jadi nanti syukya adab, wa muhikkin wala bala'in. Jadi bukan siraman yang merupakan menjadi bala, yang menghancurkan, wala hadmin, yang merobohkan, wala gharkin, dan bukan siraman yang menenggelamkan. Ya Allah. Sekarang tandanya hujan azab sama hujan rahmat itu apa? Hujan azab itu hujan yang menjadikan kehancuran. Itu hujan azab. Itu peringatan dari Allah. Peringatan dari Allah. Hujan sampai banjir kemana-mana, tenggelam kemana-mana. Yang meninggal banyak, sekian-sekian. Itulah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tuh lemah sekali sebetulnya. Allahumma ala dhirabil wal akham wa manabitis syajar wa budil audiyati. Ya Allah, jadikanlah hujan ini ya di tempat-tempat tumbuhnya pohon-pohon dan di perut-perutnya lembah ya.
Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadi hujan itu biarlah dia mengitari kami, di sekeliling kami, tapi dia tidak membinasakan kami. Mintanya gitu, hujan, tapi bagus. Hujan menjadi sahabat kita, menjadi nikmat. Jangan justru menjadi azab, rumahnya roboh dan sebagainya. Dan lain sebagainya. Allahumma askina ghaisan mughisa hani'an mari'a muri'an saha aman ghadaqa tabaqan mujallala daiman ila yaumiddin. Allahumma askina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna bil ibadi wal biladi wa minal juhdi wal ju'i wad dank ma la nasku illa ilaik. Allahumma anta lana az-zar'u wa adir lana ad-dar' wa anzil alaina min barakatis sama' wa ambit lana min barakatil ard waksif anna minal bala'i ma la yaksibu ghairuk. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara wa arsilis sama alaina midrara wa yaktasil fil wadi idza sala wa yusabihu lirra'di wal barq. Jadi doa Rasulullah SAW ketika untuk salat istisqa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma askina ghaitha, ya Allah siramilah kami dengan hujan, wala taj'alna minal qanitin, jangan kau jadikan kami termasuk orang-orang yang berputus asa. Kalau udah tak ada hujan lagi, putus asa, naudzubillah summa naudzubillah, ya. Dan juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ambit lana min barakatil ardi wa anzil alaina min barakatis sama. Ya Allah, turunkanlah keberkahan-keberkahan dari langit dan tumbuhkanlah keberkahan-keberkahan dari bumi. Waqsif anna minal bala, hilangkanlah dari kami bala ya Allah. Doanya Allah yang mana tidak bisa menghilangkan bala tersebut selain Engkau. Kemudian wa yaktasilu fil wadi iza sala wa yusabil ra'di wal barak. Terus setelah salat istisqa ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, maka mandilah. Mandi air hujan pertama tuh bagus untuk mandi. Bukan kadang-kadang orang kata jangan hujan nanti sakit betul jadinya. Tak, hujan pertama itu bagus mandi berhujan-hujan itu mandi, sunnah hujan. Jadi kami dulu di Mekah ini hujan, masya Allah jarang betul hujan. Kalau hujan turun tuh langsung main bola, sampai berhujan sampai main bola. Wah, di halaman pesantren berhujan main bola. Hujan rahmah namanya, hujan rahmat Allah datang, kita sambut. Itu jangan kita lari. Itu. Wasabiul ra'di wal barak, kemudian membaca tasbih ketika ada guruh dan petir. Nah, itu. Jadi sunnah mandi itu sunnah. Kalau udah membuktikan itu adalah satu kebahagiaan. Kita minta hujan, Allah kasih, terima kasih ya Allah. Kita lari pula. Nah, mandi saja bagus. Ya. Habis salat istisqa kalau hujan mandi hujan tak apa-apa. Berkah. Karena air itu adalah keberkahan dari langit. Air itu berkah, air yang turun dari langit langsung itu berkah. Nah, itu sudah jelas. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan kami turunkan air dari langit yang diberkahi, ma'an mubarakah, air yang diberkahi, berkah air itu, mandi pakai bagus. Wallahu alam. Faslun wa salatul khawfi ala salasati adrubin. Dah selesai salat istisqa. Itu caranya seperti itu. Kemudian kita masuk di salatul khauf. Salat khauf yaitu salat ketika dalam keadaan ketakutan. Khauf itu artinya takut. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul khaufi
ala salasi adrubin ahaduha ayyakuna al-aduwu fi ghairi jihadil qiblah wa yufarriqul imamu firqataini firqatan taqifu fi wajhil aduwi wa firqatan taqifu qalbahu wa yusalli bil firqati allati qalbahu rak'atan summa tatimu li nafsiha wa tamdi ila wajhil aduwi wa tati ta'ifatul ukhra fa yusalli biha rak'atan tufariquhu rak'atan wa tatimu li nafsiha wa yusallimu biha. Sekarang namanya salat khauf. Salat khauf ini menunjukkan begitu pentingnya salat berjamaah. Ketika dalam kondisi ketakutan pun salat jamaah tetap dilakukan. Kapan ini? Dalam posisi perang diantaranya. Jadi salat khauf, salat ketika dalam keadaan genting, dalam keadaan takut, ketika waktu peperangan ini ada 3 keadaan. Pertama, ayyakun al-aduwu fi ghairi jihatil qiblah. Pertama, ketika musuh tidak di arah kiblat. Jadi perang kiblat sana, musuh ternyata dari sebelah sana, atau dari sebelah sana, atau dari sebelah sana. Itu satu. Nah, ini macam mana cara sholatnya? Cara sholatnya macam mana? Jadi cara sholatnya kalau musuh tidak di arah kiblat, imam menjadikan jamaah menjadi 2 kelompok. Imam menjadikan jamaah menjadi 2 kelompok, yaitu pertama firqatun taqifu bi wajhil adwi wa firqatun taqifu khalfahu wa yusalli bil firqah allati khalfahu. Jadi satu kelompok disuruh menghadapi musuh, ya, jaga-jaga dia menghadapi musuh dari sana, kau menghadap ke sana, dibagi 2. Anggaplah banyak orangnya, ada 40 orang tentaranya nih, 41 dengan imam. Jadi dibagi menjadi 2. 20 orang sholat dengan imam, yang 20 orang jaga. Musuh di sebelah mana? Musuh sana, berarti kau menghadap ke sana, jaga, bawa pedang, bawa. Kalau memang musuh datang perang, ya perang, tembak ya tembak, gitu. Pokoknya jaga. Jangan tak jaga. Kalau tak jaga disembelih semua. Sholat semua, sembelih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung innalillah. Tak ada lagi, habis. Makanya di sini ada namanya sholatul khauf. Ada yang sholat bersama imam, ada yang jaga, dibagi 2. Nanti kita praktikkan sebentar. Ini satu. Terus macam mana? Kalau sholatul khauf ini, anggap sholatnya sholat zuhur. Sholatul khauf ini 2 rakaat saja, tidak 4. Semacam sholat qashar. Zuhurnya cukup 2 rakaat qashar. Karena time perang, jangan panjang-panjang, diskon 2 rakaat saja, lanjut perang. Itu orang lagi perang pun suruh sholat jamaah, bayangkan. Ini syariat. Jadi pertama, wa firqatun taqifu khalfahu fa yusalli bi firqati khalfahu rak'ah. Imam sholat dengan kelompok tadi yang pertama, imam sholatnya 1 rakaat. Allahu Akbar, dapat 1 rakaat, ya. Kemudian imam tegak berdiri. Sini yang belakangnya ini, kemudian dia menyelesaikan. Imam nunggu ini selesai, yang saat ini selesai, dan ganti jaga, yang jaga kemudian sholat bersama imam, gitu. Jadi khalfa fa yusalli bi rak'atil lati khalfa rak'atan summa tatimu li nafsiha wa tamdi ila wajhil aduwi wa ta'ti tafadul ukhra fa yusalli bi rak'ah wa tatimu li nafsiha wa yusallimu biha wa tatimu li nafsiha wa yusallimu biha. Kemudian setelah yang ikut kelompok pertama nih selesai, imam sedang berdiri. Ini menyelesaikan dulu ruku, iktidal, sujud, terus sampai tahiyat akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam masih tetap berdiri. Kemudian selesai, dia ganti jaga, yang jaga ke belakang imam sholat. Allahu Akbar.
20 orang itu kan 40 kita dibagi dua. Setelah ini kemudian imam salat, imam jadi imam, kemudian dia ruku, Allahu Akbar, ini ikut 1 rakaat bersama imam. 1 rakaat bersama imam. Imam dapat 2 rakaat, imam duduk, ini melanjutkan nambah berdiri, nambah salat lagi. Nambah salat 1 rakaat lagi. Begitu dia tahiyat, kemudian imam salam, mereka ikut salam. Jadi 2 kelompok ini sama-sama berjamaah dengan 1 imam. Cuman dia masing-masing dapat 1 rakaat bersama imam. Itu jalannya gitu. Jadi kalau kita lihat dari syariat salat khauf ini, kita satu pelajaran yang kita dapat ambil, begitu pentingnya salat berjamaah. Ya, kalau kita kan pokok salat. Kalau ada perang nak salat apa? Mati dia mati kutu lah kalau tak salat perang tu. Apalagi membela apa dulu? Kalau membela agama, karena itu membela agama itu tentu karena Allah, tentu solatnya tak ditinggal. Orang perang ni membela agama Allah, masa tak solat? Bengak. Lah kau bela agama Allah, lah solat itu kan agama Allah. Kau tak solat, kau bengak jadinya. Kalau kau membela, kau solat betul-betul membela agama Allah, otomatis kau tak tinggalkan solat, karena solat itulah agama Allah. Kita membela agama Allah supaya kita bisa solat. Ini kita bela tapi tak solat pula. Mati dalam keadaan meninggalkan solat. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu satu. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua, wasani ayakuna fi jihadil qiblah. Fayasibuhumul imam saffain wa yukrimu bihim fa idza sajada mau ahadu saffain wa waqafa as-safful akhar. Wa yahrusuhum fa idza rafa'a sajadu walahiku. Sekarang yang kedua, musuh di arah kiblat. Musuh di arah kiblat ini macam mana? Okey, 40 orang tadi. Kita jadikan 2 saf. Saf 1 20, saf 2 20. Imam Allahu Akbar berdiri. Semuanya Allahu Akbar, 40 orang mau di belakang. Kemudian Fatihah surat, imam ruku, Allahu Akbar. Ini yang ikut ruku bersama imam 1 shaf saja. 1 shaf. Shaf yang belakang ini ikut ruku sama. Shaf belakang jangan ruku dulu. Jaga musuh di depan. Dia tak boleh ruku, jangan ruku semua. Pak ruku semua, tak tahu apa kejadian, bangun dah pedang semua sini. Nanti. Itu maksudnya gitu. Jadi sholat tapi pedang ni dah siap nih, pistol ke tembak dah siap. Jadi ada apa-apa tembak ini. Itu pentingnya orang sholat. Keadaan genting seperti itu pun harus sholat jamaah lagi. Bayangkan, yang belakang jaga musuh dari arah kiblat, dia jaga belakang. Ketika imam sami Allahu liman hamidah, sami yang belakangnya ini kan ikut sami Allahu liman, baru yang shaf keduanya ruku, Allahu Akbar, subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi. Ketika kemudian ini sujud, Allahu Akbar, ini naik. Jadi tetap ada yang menjaga musuh di depannya. Begitulah seterusnya sampai ke tahap ruku dan sujudnya juga gitu. Jadi dia bergantian antara shaf 1 dengan shaf 2 bergantian, supaya ada yang mantau musuh di depan, ada yang ikut imam salat. Begitulah sampai salam. Ini yang kedua. Yang terakhir, 3 cara melakukan salat khauf. Yang terakhir yaitu wa idza rafa wa thalithu ayyakuna fi siddatil khauf waltihamul harb fa yusalli kaifa amkanahu rajilan aw rakiban mustaqbilal qiblati wa ghairi mustaqbillah. Yang ketiga ini macam mana? Yang ketiga ini pas perang di berkecamuk salat. Ini kalau tak salat, lewat waktu salat ni, teng sampai gini. Ini waktu sholat habis. Macam mana nih?
Sholat wajib. Kau perang membela agama Allah. Kalau tak sholat berarti lucu. Kau bela apa? Kan gitu. Akhirnya ketika berkecamuk perang, kita tetap wajib sholat. Macam mana sholatnya? Sholat bagaimana mungkin dia sholat? Sambil berjalan, sambil lari, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Begitu, Pak. Menghadap kiblat. Kalau menghadap ke sana tembas dari belakang. Kalau musuh sebelah sini aku menghadap ke sana tak ada masalah. Kok mati kena pedang sedang sholat? Sudahlah syahid di medan perang, matinya dalam keadaan sholat. Gerak tak usah kau pikir 3 kali batal. Sambil bunuh orang pun tak apa-apa. Bunuh musuh maksudnya. Bayangkan begitu pentingnya sholat. Tak bayang macam mana orang sholat itu. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum sambil lompat-lompat dia kan mengelak kan. Kalau kita pakai tembak sekarang mungkin pakai tembak sambil baca Fatihah lah. Tembak sambil baca Fatihah. Ya begitu. Taib. Ini kalau tak sekarang sholat tak sholat kita jadi ni. Bela siapa kita ni? Kalau pakai tembak mungkin agak senang sikit. Tak macam pakai pedang sholat dia kan. Anggaplah digininya sampai baca Fatihah apa bisa. Rukuk sujud bisa-bisanya. Tak, time rukuk nak kena harus rukuk? Ya tidak. Subhanarabbil azim wa bihamdi subhanarabbil azim wa bihamdi. Rukuk pula gini aja. Bak, habis. Ini namanya salat li siddatil khauf. Salat dalam keadaan takut itu di medan perang. Di 5 menit nak praktek ni tak cukup tak? Berapa menit lagi? Belum 5 menit ya? Tak apa. Saya minta 8 orang. Anak-anak muda 8 orang. Kau kan jadi imam depan sini kan? Jadi imam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana lagi? 7. Ayo maju dulu, maju. Pan, kau depan sini Pan. 8 orang. 8 orang. Mangkau angkat ini nampak 2 sop. 4 yang lagi-lagi tu siapa belakang? Siapa yang bisa? Abang, ini, bang. Macam gitu. 6 boleh lah. Kalau tak ada 8, 6 boleh lah. 6, 3. 4 depan. 4, 1, 2, 3, 6. Okey, 6 boleh. Sekarang yang pertama gimana? Pasukan dibagi menjadi 2. Yang satu pasukan sholat 1 rakaat bersama imam, kemudian menyelesaikan sendiri. Imam tetap tegak nunggu. Tadi dengar tak keterangan tadi? Dengar kan? Kemudian setelah dia menyelesaikan, yang 3 sana berjaga. Dia selesaikan, ganti 3 berjaga, yang 3 bermakmum dengan imam. Okey? Kita bagi 2. Mulai yang baju itu kesat 3 sebelah sana jaga. Mereka berdiri menghadap ke sana. Musuh di mana? Tidak di arah kiblat. Berarti menghadap ke belakang sana. Musuh dekat Allah sebelah sana. Imam salat sama ini 1 rakaat. Engkau jaga bawa pedang, buat tembak, pistol, terserah kau. Langsung aja, langsung rukuk sujudnya aja. Ini cara pertama, salat li siddatil khauf. Allahu Akbar. Gimana makmumnya? Ya, teruskan, selesaikan 2 rakaat saja. Salam. Jaga. Salam bang. Salam. Jaga. Yang jaga bagi sini. Mereka takbiratul ihram. Ikut imam 1 rakaat.
Tunggu makmum belum takbir lagi. Oke, lanjut. Dah, anggaplah sudah tuh. Jaga tuh. Jadi tergantung musuh dari arah mana. Musuh sana kau jaga ke sana, musuh sini jaga ke sini. Gitu. Maksudnya gitu. Teruskan, belum selesai. Ini imam tunggu. Gitu. Teruskan salat dia, jangan lama-lama. Waktu dan habis. Salamnya sama imam nanti. Imam nunggu si makmum tahiyatnya selesai. Nah, oke, satu. Yang kedua, pasukan dibagi menjadi dua shaf. Bergantian antara posisi ruku dan sujudnya bergantian begini. Oke, bismillah. Allahu Akbar. Ya, ini jaga. Jangan laju-laju Pak Imam. Gitu. Mantap. Ya. Pas. Pantas jadi pasukan jihad nih. Boleh lah. Ini tinggal praktek aja, tinggal kasih senapang jadi. Tunggu. Oke, berdiri. Kalau yang panjang berdiri. Ini baru lagi. Oke. Iya. Ya gitu, mantap. Udah pas. Yang terakhir macam mana? Kau pegang pedang masing-masing, sebarang mau menghadap sana, mau lari, mana naik kuda, naik unta, terserah. Yang penting salat. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga bermanfaat insyaallah. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga bersama para mujahidin fisabilillah, syuhada was salihin, khususnya para anbiya, khususnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.